Salam pembaharuan. Kami mengucapkan selamat bagi Anda yang sudah mengikuti School of Feeling pelatihan dasar. Kami percaya bahwa Anda sudah mengalami terobosan dalam pertumbuhan emosi dan rohani Anda, serta diperlengkapi untuk menolong orang lain secara efektif. Kini saatnya Anda melanjutkan memperdalam pemahaman dan keterampilan Anda lewat School of Feeling pelatihan lanjutan. Dan di sini pun kami percaya Anda akan mengalami terobosan yang lebih hebat lagi, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan disfungsi dan luka-luka bisa menghambat pertumbuhan seseorang. Pertumbuhan yang terhambat akan mengakibatkan peran dan fungsi yang tidak maksimal. Apakah kita sebagai seorang laki-laki atau perempuan, atau kita sebagai suami atau istri, mungkin kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai seorang hamba dan pelayan. Dalam hal itu, ketika kita mengalami pertumbuhan yang terhambat, maka kita juga tidak akan maksimal menjalankan peran dan fungsi kita. Dan penyebabnya adalah kita akan mempelajari tentang faktor-faktor keturunan, tentang luka-luka, dan juga disfungsi yang kita alami yang sangat menghambat pertumbuhan kita. Selama 5 hari 4 malam, kita akan belajar untuk mengenali dan kemudian meminimalisir, membereskan hal-hal yang disfungsi di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh secara maksimal, secara seimbang, dan mengalami kedewasaan penuh. Di hari pertama, dalam introduksi, kita akan belajar tentang kebutuhan untuk mengalami pertumbuhan yang seimbang dan maksimal. Karena ada banyak pertumbuhan yang hanya bersifat satu dimensi dan tidak seimbang. Kemudian di sesi berikutnya, dalam sesi tahap-tahap pertumbuhan, kita akan belajar bahwa kita perlu melewati tahap-tahap pertumbuhan yang benar. Dan kalau kita tidak melaluinya dengan benar, maka itu akan menghalangi atau mengganggu tahap pertumbuhan berikutnya. Pada sesi yang ketiga, kita akan belajar tentang disfungsi dalam keluarga. Di sini dipaparkan tentang apa itu disfungsi, ya, dan bagaimana bahwa kita sering mengalami disfungsi itu terutama dalam pola pengasuhan kita, yaitu keluarga kita. Di hari kedua, kita akan belajar tentang proses pelayanan dengan menggunakan model pelayanan pemulihan terpadu, dan juga kita belajar tentang langkah-langkah 4M untuk melayani seseorang. Kita juga akan menerapkannya dalam kelompok untuk kita bisa saling melayani satu sama lain dengan pengajaran yang sudah diberikan. Setelah itu kita akan belajar tentang penolakan, ya. Bagaimana kita bisa terluka ketika orang tidak menerima dan mengasihi kita. Dan itu adalah terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan pada sesi berikutnya kita akan belajar tentang luka ayah dan luka ibu, yang dimana kita masih belajar tentang luka-luka, tetapi di sini kita pusatkan tentang luka-luka yang kita dapatkan dari orang tua kita dan dampaknya di dalam kehidupan kita. Di hari ketiga, kita akan belajar tentang luka dalam kandungan. Dalam sesi ini kita akan belajar tentang luka-luka yang bisa dialami seseorang yang berasal ketika dia masih berada dalam kandungan. Kemudian kita belajar tentang pola pelayanan yang perlu dilakukan serta penerapannya buat kita sendiri. Kita juga akan belajar tentang penipuan yang dalam, ya. Di mana dalam penipuan yang dalam kita akan belajar bagaimana untuk mengenali penipuan-penipuan serta langkah-langkah untuk membongkar dan membereskan penipuan itu. Di hari keempat kita akan belajar tentang beberapa hal yang sangat penting. Pertama, kita akan belajar tentang kecanduan. Kita belajar tentang proses terjadinya orang kecanduan, apa kecanduan itu sendiri dan apa fungsi dari kecanduan di dalam kehidupan seseorang. Kemudian setelah itu kita belajar tentang sesi mengandalkan usaha dan kendali,
Ini adalah usaha manusia untuk bisa mengendalikan dan mengatur kehidupannya dengan cara dan kehendaknya sendiri. Dan setelah itu kita akan belajar tentang pelecehan, terutama yang berhubungan dengan pelecehan seksual dan dampaknya dalam seksualitas. Dan pada malam terakhir itu kita akan belajar dalam sesi pemulihan generasi. Kita akan belajar bahwa yang kita sebut sebagai proses pertumbuhan ini sebenarnya adalah satu proses untuk memulihkan sesuatu yang bersifat lintas generasi, yaitu generasi yang ada sebelum kita, kemudian pemulihan di dalam kehidupan kita sendiri, dan hal-hal yang kita wariskan kepada generasi di bawah kita. Di hari kelima, hari terakhir, kita akan belajar lewat sesi bertumbuh maksimal lewat komunitas. Dalam sesi ini kita akan belajar bahwa agar kita bisa bertumbuh secara maksimal, kita akan membutuhkan satu komunitas yang saling mengasihi. Dan kita akan belajar syarat-syarat terbentuknya komunitas yang bisa saling memulihkan. Kami dengan bersemangat menantikan Anda untuk hadir dalam School of Healing pelatihan lanjutan ini. Kami percaya bahwa ketika Anda dan kami bersama-sama ada di situ, kita akan bersama-sama bertumbuh dan merasakan kehadiran dan sukacita ketika Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Mari bergabung dalam School of Healing pelatihan lanjutan.